Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto Jumat malam. Jokowi menyebut Presiden Prabowo mengundangnya makan ke Kertanegara. Saat ditanya soal ada tidaknya pembicaraan soal kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra, ia menyebut tidak ada perbincangan soal itu. Kemudian beliau mengundang saya makan, ya makan udah. Ada pembicaraan untuk masuk ke Partai Gerindra? Tidak ada. Ini kan Tidak ada pembicaraan tidak ada mengenai itu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam. Pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi berlangsung sekitar 1 jam 20 menit. Presiden Prabowo menyebut dirinya mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya sebagai undangan balasan kepada Presiden ke-7 RI Jokowi setelah Presiden berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah November lalu. Prabowo juga angkat bicara soal kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra. Prabowo menyatakan partainya terbuka jika ingin bergabung, namun tak bisa memaksa. Pertemuan ini terjadi 2 hari pasca pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Jokowi bukan lagi bagian partai berlambang banteng itu. Obrolan mau masuk ke partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai Oh, kalau Gerindra? Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Jokowi bilang pertemuannya dengan Prabowo merupakan sowan balasan untuk melepas rindu. Pasca pertemuan, Jokowi enggan menjawab lebih lanjut soal ada tidaknya pembahasan soal kemungkinan Jokowi merapat ke Gerindra. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Jam berapa di sini, Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta? Sampai Baru sore tadi. jadi Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin? Ini mau nanya-nanya politik. Tak hanya akrab dengan Gerindra, Jokowi kerap disebut bakal merapat partai lain di koalisi Indonesia Maju. Salah satunya Golkar. Isu Jokowi merapat ke partai berlambang beringin itu juga seringkali mengemuka bahkan sejak ia masih menjabat presiden. Agustus lalu misalnya, Jokowi mengenakan baju berwarna kuning saat menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar. Namun saat itu ia menyebut dalam rangka menghormati Golkar sebagai penyelenggara acara. Tim Liputan Kompas TV. Setelah tak lagi bersama PDI Perjuangan, kemana peluang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menjatuhkan pilihan? Kita akan bahas bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga. Selamat petang Mas Erlangga, Bang Doli, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Selamat petang, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, Mas Erlangga, ini kan Pak Prabowo bilang Jokowi memberikan kunjungan balasan, hanya kangen. Tapi bagaimana Anda membacanya antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Kira-kira siapa sih yang memang memiliki inisiatif lebih besar untuk bertemu dan seberapa besar kepentingan dari pertemuan ini? Iya, kalau kita lihat persoalan kangen, bisa jadi memang kangen, tapi saya pikir bahwa apa menjadi materi konten dari pertemuan itu lebih dari sekedar kangen-kangenan. Kalau kita lihat pada political content yang mungkin akan muncul dalam konteks itu, apakah kemudian siapa yang berminat misalnya kita letakkan pada diskusi pada kemungkinan Pak Jokowi masuk ke dalam partai, baik itu kemudian Gerindra atau kemudian bisa jadi ada juga kemungkinan masuk ke partainya Bang Doli, misalnya ke Golkar. Maka yang lebih memiliki kebutuhan terkait dengan hal itu adalah Pak Jokowi. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, di mana sebetulnya Pak Jokowi bukan lagi menjadi presiden. Ya. Beliau juga bukan menjadi kader dari partai tertentu. Yang membutuhkan basis-basis politik, utama untuk bisa tetap eksis dalam orbit kekuasaan adalah
Pak Jokowi daripada. Jadi menurut Anda ada kemungkinan besar malam itu pertemuannya membahas soal Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra, seperti itu? Sangat mungkin salah satu opsi yang akan muncul seperti itu. Tapi nanti Atau posisinya akan di mana nanti kalau misalkan Pak Jokowi masuk di Gerindra? Kalau saya pikir terkait dengan bahwa yang menjadi tuan rumah dari partai politik itu adalah Pak Prabowo. Kalau opsi itu yang diambil, tentu posisinya tidak di atas Pak Prabowo. Mhm. Selain dibalik tentang opsi-opsi Pak Jokowi di mana, maka critical point dari segenap dinamika politik itu adalah pengaruh politik dari Pak Jokowi tidak sebesar pada saat beliau menjabat Oke. atau kemudian sampai 2024. Oke, Itu ditahan saya kira sampai di situ. Saya ke Bang Ya. Doli. Bang Doli, ini kalau Pak Jokowi sudah sempat mengatakan berkomunikasi dengan Partai Golkar. Sudah sejauh mana sih Bang Doli pembahasannya? Nah, sebenarnya kalau komunikasi antara Partai Golkar dengan Pak Jokowi, ya dengan tokoh-tokoh siapapun selama ini kan cukup baik. Apalagi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi kemarin, ya Partai Golkar termasuk partai yang pengusung dan kemudian pendukung utama pemerintahan Pak Jokowi, ya sampai Pak Jokowi Maruf Amin yang terakhir. Jadi kalau soal pertanyaan komunikasi sampai saat ini, komunikasi Golkar, ya baik secara institusi maupun juga komunikasi antar kader Partai Golkar, pimpinan Partai Golkar dengan Pak Jokowi selama ini cukup baik. Nah, bahwa kemudian itu ditafsirkan ke apakah nanti Pak Jokowi berlabuh pada akhirnya menjadi kader Partai Golkar, ya saya kira itu sangat tergantung situasi ya. Ya. Saya mau jelaskan beberapa kali juga sudah kami sampaikan juga bahwa Partai Golkar ini adalah partai yang terbuka, ya partai semua pemilik semua rakyat Indonesia, kira-kira begitulah ya. Jadi siapa saja yang ingin bergabung selama visinya sama, ideologinya juga. Oke, tapi Bang Doli, tadi Bang Doli menyebut ini Partai Golkar adalah partai yang terbuka. Tapi tadi Bang Doli juga menyebut tergantung situasi. Situasi seperti apa yang menjadi dasar Pak Jokowi masuk ke Golkar atau tidak masuk ke Golkar? Ya tergantung Pak Jokowi, siapa saja. Jadi siapa saja yang ingin ingin menjadi kader, selama itu menjadi keputusan yang bersangkutan, kami dengan senang hati menerimanya secara terbuka. Jadi tergantung kepada, kalau dalam konteks ini pembicaranya Pak Jokowi, ya tergantung Pak Jokowi, apakah memang Pak Jokowi memilih pada akhirnya. Satu, saya kira ya, pertama apakah memang Pak Jokowi benar ingin aktif dan terlibat di partai politik, ya. Kemudian yang kedua, partai politik mana? Nah kalau Golkar, pada akhirnya Pak Jokowi memilih akan bergabung dengan Partai Golkar, ya kami akan menerima dengan sangat terbuka. Oke, sebelum kita lanjutkan, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo juga sempat bicara soal kemungkinan dirinya masuk parpol termasuk Partai Golkar. Jokowi ini bilang sudah ada komunikasi tapi belum ada keputusan bergabung kemana. Dirinya pun bilang masih partai perorangan. Partai Gerindra kan juga terbuka bila Bapak nanti mau masuk ke sana. Ya, semua partai kan terbuka. Mungkin sudah ada rencana atau planning? Belum. Termasuk dengan Golkar, Pak? Belum. Kemarin Golkar mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran anggota kehormatan di Golkar. Apakah sudah ada komunikasi soal ini? Ya komunikasi ada tapi belum. Artinya Pak Jokowi masih menyiapkan untuk menimbang mau masuk partai di mana gitu? Ya masih partai perorangan. Mas Erlangga, Pak Jokowi kembali mengucap ataupun memberikan statement partai perorangan. Sama seperti waktu beliau memberikan statement balasan saat PDIP menyebut Pak Jokowi bukan lagi kader. Apa sebenarnya yang dimaksud Pak Jokowi ini? Ya itu kan kondisi objektif yang ada hari ini. Pak Jokowi itu bukan bagian dari partai manapun, terutama setelah PDI Perjuangan memecat Pak Jokowi, begitu kan. Artinya sekarang ini masih perorangan, tapi bukan berarti bahwa kondisi itu tidak membuat opsi-opsi politik yang lain dari Pak Jokowi itu kemudian tidak akan dipilih. Opsi politik yang akan diambil misalnya beliau akan bergabung pada partai politik. Terutama misalnya partai politik yang tergabung dalam Kim Plus misalnya.
Terutama misalnya pilihannya. Tapi kalau partai dia- mana sih yang konstelasi. paling memungkinkan untuk Pak Jokowi melabuhkan diri dan juga hatinya? Kan hampir sebagian besar partai yang sempat berkoalisi ini menyebutkan kami terbuka dengan Pak Jokowi. Ada Partai Golkar, Iya. PAN, dan juga Gerindra. Kalau dilihat dari konstelasi politik nasional, perimbangan kekuatan, kemungkinan akan berlabuh itu dua. Kalau nggak ke Partai Gerindra, Partai Golkar. Oke, Karena di saya ke semua- Bang Doli. Bang Doli, kalau di Partai Golkar, posisi apa yang paling tepat untuk Pak Jokowi? Sudah ada sempat perbincangan dengan seluruh kader Partai Golkar? Saya kira nanti pada akhirnya akan ada pembicaraan ya setelah Pak Jokowi betul-betul mengatakan akan bergabung ke partai mana. Kalau pada akhirnya kepada Partai Golkar, saya kira nanti sebelum ada, kalaupun kemudian nanti betul-betul seperti itu, sebelum diumumkan, saya kira sudah ada harus ada pembicaraan. Ya. Penawarannya deh, Bang Doli. Kira-kira Golkar menawarkan posisi apa untuk Pak Jokowi jika Pak Jokowi melabuhkan ke Partai Golkar? Saya kira nanti akan ada pembicaraan tertutup, tidak terbuka, yaitu antara Pak Jokowi dengan pimpinan Partai Golkar, ya mungkin dengan Pak Bahlil lah ya, sebagai prestasi paling tertinggi di Partai Golkar sekarang. Jadi nanti pasti akan ada pembicaraan. Kalau soal tawar-menawar kan nanti, apa namanya ya, ini kan bukan soal mau beli barang sesuatu barang gitu ya. Tapi ini kan sebagai kita mau menempatkan seorang tokoh, seorang kader bangsa, mantan presiden gitu ya, yang tentu akan kita cari tempatnya yang sebaik-baiknya. Tempat yang sebaik-baiknya. Dan itu gunanya untuk kepentingan bangsa negara dan tentu buat Partai Golkar tentu. Oke, Mas Erlangga, ada Partai Golkar, ada Partai Gerindra yang menyebut sangat terbuka dengan Pak Jokowi. Ini untung ruginya baik bagi Pak Jokowi ataupun baik bagi Partai Golkar dan juga Gerindra jika Pak Jokowi melabuhkan hatinya ke salah satu partai ini. Iya, terutama kalau kita lihat dalam konteks Pak Jokowi sendiri, tentu itu akan membawa pada political benefit yang cukup kuat bagi beliau. Karena kemudian beliau diterima menjadi anggota dan tentu bukan anggota dalam posisi yang terhormat di dua partai tersebut. Tapi kemudian di sisi yang lain, kalau kemudian dalam konteks Partai Golkar atau Gerindra, bisa benefit politik, bisa juga liabilities, hambatan politik apabila kemudian kita lihat bahwa posisi Pak Jokowi sendiri bisa jadi membawa popularitas pada partai-partai tersebut. Tapi di sisi yang lain bisa justru memberatkan dalam posisi mereka. Melihat kemudian political power dari Pak Jokowi untuk mendorong influence, itu justru kemudian tidak sebesar pada saat Jokowi dulu. Peran dan posisi politik Golkar dan Gerindra lebih kuat political influence-nya saat ini dibandingkan dengan posisi Pak Jokowi saat ini. Berbeda dengan Pak Jokowi sebelum beliau lengser menjadi presiden. Nah itu saya pikir hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh elit politik. Oke, jadi bisa jadi saat ini yang lebih memegang power adalah partai politik jika dibandingkan dengan Pak Jokowi. Seperti itu ya sikatnya ya? Iya. Baik, terima kasih Mas Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga, dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Sore. Selamat sore.